Oke, assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Oke, kali ini kita lanjutkan ke pembelajaran tematiknya, yaitu tema 5 tentang cuaca. Dan langsung ke pembelajaran keempat. Nah, di sini Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja, mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Jadi di sini anak ustazah mencari kata-kata yang berkaitan dengan cuaca, dan kata-katanya itu ada di bawahnya. Jadi anak ustazah dicari, misal nih panas, berarti panas termasuk bagian dari cuaca. Lalu ditulis di sini panas. Oke. Setelah anak ustazah mengisi pada bagan berikut ini kata yang berkaitan dengan cuaca, selanjutnya anak ustazah membuat kesimpulan pemahaman anak ustazah terhadap cuaca. Jadi anak ustazah silakan disimpulkan ya nak ya pemahaman anak ustazah terhadap cuaca pada kolom di bawah ini. Oke, selanjutnya langsung kita balik ya nak ya. Ini tidak perlu anak ustazah dikerjakan lagi karena sebelumnya kita telah membuat festival makanan khas daerah masing-masing melalui virtual atau melalui video ya nak ya. Kemudian langsung kita balik. Oke, di sini ustazah akan menjelaskan sedikit bahwa di sini kita akan mengenalkan bahwa ini merupakan gerakan meniru kapal terbang. Seperti ini, tangannya direntangkan kemudian membungkukkan ke depan bersamaan kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Ini mencontohkan gerakan meniru kapal terbang. Oke, selanjutnya nah, kita langsung masuk ke pembelajaran kelima ya nak ya. Nah, langsung ke sini anak ustazah diminta untuk membuat kalimat dari kata-kata yang berhasil kamu dapatkan. Nah, yang berhasil kamu dapatkan di sini ustazah ganti. Anak ustazah silakan membuat kalimat berdasarkan kata di sini. Pertama yaitu hujan. Yang langsung soal kedua ya nak ya, yang kedua hujan, ketiga cerah, keempat panas, dan kelima mendung. Jadi silakan anak ustazah membuat kalimat berdasarkan kata-kata pada buku di halaman 32 ini ya nak ya. Selanjutnya kita balik dulu, ini dilewatin ya nak ya, ini tidak perlu dikerjakan. Oke, langsung kita masuk ke pecahan biasa. Oke, selanjutnya di halaman 37 ya nak ya, kita akan belajar mengenai pecahan biasa. Di sini mengenai kue lamang. 1 batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 atau 1/4 batang. 1 batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10. Jadi manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Jawabannya yang lebih besar adalah 5/20. Nah, mengapa 5/20 itu sama dengan 1/4 anak ustazah? Jawabnya seperti ini, 5/20. Kita akan menggunakan operasi yaitu menyederhanakan pecahan biasa ya anak ustazah. Kita sederhanakan dulu. Ini 5/20 dibagi berapa yang hasilnya adalah 1. Misal 5 dibagi 5, berarti kalau pembilangnya 5 maka penyebutnya adalah 5. Jadi 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Per 20 dibagi 5 hasilnya adalah perkalian 5 yang hasilnya 20 anak ustazah. Maka jawabannya adalah 4. Jadi 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Jadi 5/20 itu sama dengan 1/4. Seperti itu.
Selanjutnya, siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang daripada? Apakah yang mendapat 5/20 atau 2/20 bagian? Jawabannya tentu yaitu 5/20. Oke, selanjutnya langsung ke pecahan biasa. Nah, di sini sama ya nak ya, masih mengenai pecahan biasa. Kayak nomor 1, contohnya 1/2 dari mana? Lihat yang diarsir yaitu ada 1 per ada berapa bagian, yaitu ada 2 dan seterusnya. Dan nomor 2, misal ini ada 1 apel. Jadi 1 apel ini masih dalam keadaan utuh ya nak ya. Jadi pecahannya yaitu 1/1. 1 itu bentuknya apel itu 1, tidak dibelah, kemudian per 1 tetap utuh yaitu 1. Beda lagi dengan yang di sebelah apel tadi. Ini apelnya ada berapa nak Ustazah? Apelnya ada 1 tapi dibelah menjadi 2 bagian sama besar, jadi terhitung 1/2. Begitu juga yang sebaliknya, di sampingnya ada apelnya 1 tapi dibagi menjadi 1/6. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 1/6. Dan juga perlu diingat lagi ya nak Ustazah, setiap pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang di atas disebut pembilang, yang di bagian bawah disebut penyebut. Diingat-ingat ya nak Ustazah. Oke, selanjutnya silakan anak Ustazah kerjakan dari soal nomor 2, 3 dan juga 4. Selanjutnya di sini ada Festival Makanan Nusantara SD Nusantara. Oke, ini silakan anak Ustazah baca ya di buku tematik tema 5-nya masing-masing. Kita langsung ke contoh soal. Dan ini tidak perlu dikerjakan lagi ya nak ya, karena sama dengan pembuatan video mengenai festival makanan khas daerah masing-masing. Itu tidak perlu dikerjakan lagi. Kita langsung ke contoh soal di halaman 41 anak Ustazah. Nomor 1. Di stan Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang itu adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Nah, oke, di sini telah Ustazah isi ya nak ya, yaitu 3/8. Dari mana angka 3? 3 itu adalah 3 potong kue yang dimakan oleh Lani. Dan dari mana 18? 18 ini yaitu Udin memotong kue 8 jam menjadi 18 potong. Sama seperti halnya langsung kita pahami pada gambar ini ya nak ya, 3 potong kue ini sudah dimakan Lani. Dan Udin memotong kuenya sebanyak 18 potong sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi dapat kita tunjukkan dalam bentuk lambang bilangan yaitu 3/18. Selanjutnya nomor 2, Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Nah, di sini anak Ustazah diminta untuk memasangkan gambar yang sesuai dengan yang diarsir dengan pecahan biasa. Oke, contoh bagian A ya anak Ustazah, lihat yang diarsir ada berapa? Ada 2. Jadi ini yang diarsir ada 2 ya nak ya. Oke, kita simpan yaitu ada 2. Kemudian ada berapa jumlah kotaknya? Ada 3. 1, 2, 3. Maka pecahannya yaitu 2/3. Kita cari mana bilangan 2/3 ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, ini ada berapa banyak yang diarsir? Tentunya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian berapa banyak jumlah kotaknya? Ada
5. Benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pecahannya yaitu 3/5. Oke, digarisin anak ustazah. Nah, selanjutnya bagian C dan D silakan anak ustazah kerjakan sendiri ya nak ya. Kemudian di nomor 3 ini sama halnya dengan yang ini ya nak ya. Tapi bedanya ini memasangkan dan ini kita diminta untuk mengarsir. Yang diarsir yaitu lihat patokannya pada bilangan pecahan di bawah berikut ini ya nak ya. Ini ada 2/4. Bagaimana cara kita menentukan yang mana yang diarsir? Yaitu patokannya pada pembilang. Pada pembilang ya nak ya. Pada pembilangnya, berarti pembilangnya ada berapa? Ada 2, maka yang diarsir adalah 2. Oke, kemudian 3/5. Ingat yang diarsir adalah bagian pembilang, yaitu ada 3. Berarti kita arsir sebanyak 3. Oke, karena jumlahnya ada 5 dan kolom kotaknya juga ada 5 ya anak ustazah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya yang ini silakan anak ustazah kerjakan sendiri ya nak ya, sesuai dengan contoh yang telah ustazah beritahu barusan. Oke, syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin lebih paham lagi. Dadah, wassalamualaikum anak ustazah.